sebagai dokter jaga pada malam hari ini. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Agus. Bapak Agus umur berapa? 45 tahun. Kerjaannya apa kalau boleh tahu? Kontraktor. Baik Bapak. Mohon maaf Pak, apakah boleh saya sambil menulis sebelumnya? Ya. Terima kasih banyak. Kalau boleh tahu keluhan kesini apa ya? Batuk diserta berdahak dan disertai sesak nafas. Kalau boleh tahu sudah terjadi berapa hari Pak? 3 hari ini. Kemudian warna dahaknya apa? Putih, kental. Baik. Apakah keluhan yang Anda alami ini membaik dengan istirahat? Kalau dipakai istirahat tidur itu jadi lebih baik, lebih nyaman. Baik. Membaik lah intinya. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah merokok? Pernah, sehari itu habis satu wadah. Kalau riwayat minum alkohol? Kalau alkohol enggak, cuma ngerokok itu yang enggak bisa dicegah. Kemudian untuk ayah atau ibu riwayat keluarga jenengan, apakah punya keluhan yang sama sebelumnya? Iya, punya. Bapak itu mirip saya, jadi dia merokok, juga ada keluhan batuk disertai sesak. Tapi itu sudah almarhum Bapak. Ya. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pulmonologi, yang mana pemeriksaan ini akan melihat, menginspeksi, melakukan palpasi, perabaan di area dada Bapak. Oleh karena itu, Bapak nanti posisinya tertidur sambil melepas baju. Ya. Apakah Bapak bersedia? Siap. Ditenangkan terlebih dahulu Bapak ya. Kalau boleh, Ya. apakah saya bisa mengambil sampelnya untuk melakukan pemeriksaan? Pertama adalah inspeksi untuk melihat sianosis serta karakter dari batuk serta sputum. Kedua, kita melihat bentuk dada, ukuran dan deformitas dada. Ketiga, kita melihat irama nafas 15 detik dari pasien. Kemudian kita kalikan 4. Keempat, kita melihat kesimetrisan dexter, sinister dari dada. Setelah inspeksi selesai, selanjutnya kita lakukan palpasi. Mohon maaf Pak, silakan Bapaknya untuk bernafas seperti biasa. Kemudian kita menempelkan tangan di dada di bawah mamai. Jangan sampai jempol tangan menempel sehingga jempol tangan melayang saja. Kemudian saya lakukan pemeriksaan di tempat yang diperlukan. Untuk palpasi selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan stem fremitus. Di pemeriksaan stem fremitus ini, kita suruh pasien untuk mengucapkan kalimat yang berdesis seperti 99. Gunakan tangan bagian medial, yakni di jari kelingking. Mohon Bapak untuk mengucapkan 99. Lagi Pak? Lagi? Baik, terima kasih. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yakni perkusi. Perkusi dilakukan di ICS. Normalnya perkusi di bagian dada ini inspeksinya ya adalah sonor. Kemudian auskultasi dilakukan dengan menggunakan diafragma dari stetoskop. Mengingat pasien ini sedikit gemuk, maka kita lakukan dengan diafragma.
Pada pasien yang kurus atau memiliki bulu dada yang lebat, kita lakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan bagian bel dari stetoskop. Pemeriksaan anterior telah selesai. Sekarang lakukan pemeriksaan di area posterior. Di area posterior sama seperti anterior, berupa pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Silakan Bapak untuk tegak. Baik. Kita lihat untuk inspeksi bagaimana bentukan dada bagian posterior, serta adakah deformitas bagian posterior. Kita lakukan palpasi. Jangan sampai jempol tangan menempel pada kulit dada bagian posterior pasien. Selanjutnya perkusi. Kita lakukan di ICS. Normalnya bunyinya adalah sonor untuk bagian paru-paru. Kemudian auskultasi kita lakukan dengan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Inspeksi adanya suara yang abnormal. Dari hasil pemeriksaan didapatkan inspeksi berupa sputum berwarna putih kental, yang mana itu menandakan masih dalam tahap mukoid. Tidak ada bentukan dada yang abnormal serta ukuran dada yang masih normal. Irama nafas didapatkan 24 kali per menit yang masuk dalam irama takibmu. Dari palpasi didapatkan belum ada abnormali dari pemeriksaan palpasi, dan belum ada anomali dari pemeriksaan stem frenitus. Kemudian untuk perkusi belum ditemukan anomali dari pemeriksaan fisik. Untuk auskultasinya didapatkan wheezing ekspiratorik, sehingga diagnosisnya kemungkinan adalah asma persisten ringan, serangan ringan. Kemudian menginformasikan pada pasien tentang diagnosis dan penanganan dari penyakitnya. Pemeriksaannya telah kami lakukan, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dari apa yang saya lihat dari tadi, serta apa yang saya lakukan pemeriksaan dari tadi, didapatkan diagnosis berupa asma persisten ringan, serangan ringan, alias asma ringan. Untuk pengobatannya nanti akan saya kasih berupa beta 2 agonis, yakni salbutamol sebagai reliever atau peloganya. Saya sarankan bapaknya untuk berhenti untuk merokok ya Pak. Kemudian melakukan kebiasaan hidup yang sehat, dan jangan lupa untuk mengonsumsi obat-obatannya secara teratur. Untuk olahraga saya sarankan olahraga ringan sampai sedang, bisa jalan-jalan, jogging atau bersepeda 3-4 kali per minggu selama 20-30 menit. Terima kasih Pak atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.